Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Dwi Putri 18037003 dari kelas A, mahasiswa D3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Padang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian kepuasan mahasiswa Prodi D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap fasilitas kampus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pendidikan memegang peran penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tergambar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Di Indonesia, pendidikan ditempuh dalam 3 jenjang, yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di dalam makalah ini akan membahas mengenai pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Berdasarkan pengamatan, banyak masalah yang muncul terkait dengan fasilitas kampus. Permasalahan tersebut terkait koneksi internet Wi-Fi yang belum tersebar merata, masih ada beberapa area yang tidak bisa terkoneksi dengan Wi-Fi, serta sering mengalami kendala pada kecepatan aksesnya. Kurangnya ketersediaan lahan parkir dan keamanan di tempat parkir. Keadaan ruangan yang kurang nyaman akibat pendingin ruangan yang rusak. Kebersihan di area belajar yang kurang terjaga. Hal-hal terkait dengan kurang nyamannya mahasiswa dengan fasilitas yang disediakan oleh kampus tentu itu mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 2012, kepuasan adalah puas merasa senang perihal hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang, dan kelegaan seseorang dikarenakan telah mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas yang disediakan oleh kampus di jurusan Statistika Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar tingkat kepuasan mahasiswa Prodi D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap fasilitas kampus Universitas Negeri Padang. 2. Bagaimana cara yang diberikan mahasiswa Prodi D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap fasilitas kampus Universitas Negeri Padang. Tujuan 1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Prodi D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap fasilitas kampus Universitas Negeri Padang. 2. Untuk mengetahui harapan dan saran yang diberikan oleh mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap fasilitas kampus Universitas Negeri Padang. Adapun batasan masalah. Agar penelitian ini menjadi terfokus dan mendapatkan hasil terbaik, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut. A. Berdasarkan banyaknya permasalahan terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh kampus, maka kami membatasi pada masalah-masalah yang terkait dengan indikator kepuasan terhadap fasilitas yang disediakan oleh kampus. B. Fasilitas kampus yang diamati jurusan Statistika Universitas Negeri Padang. Metodologi penelitian, rancangan dan metode pengukuran, tempat dan waktu pengukuran, populasi dan sampel, kuesioner penelitian, teknik analisis data, kesimpulan. Rancangan dan metode pengukuran. Dalam penelitian ini, kami memilih teknik systematic sampling. Systematic sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Kami memilih teknik systematic sampling karena populasi bersifat homogen dan frame sudah diketahui. Penelitian ini dilakukan pada jurusan Statistika Universitas Negeri Padang. Subjek penelitian adalah mahasiswa D3 Statistika 2018. Objek penelitian yaitu fasilitas yang disediakan oleh kampus di jurusan Statistika. Penelitian dilakukan dengan mendaftar seluruh populasi dan memilih sampel berdasarkan interval. Kami meneliti kepuasan fasilitas kampus bagi mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018. Jumlah total populasinya 77 mahasiswa. Kami ingin melakukan survei pada 30 mahasiswa saja. Teknik sampling yang dilakukan pertama-tama peneliti merencanakan. Misal, sampel yang diambil adalah nomor urut kedua dan kelipatan ketiga yang didapatkan dari nilai interval bagi rasio 5, 8, 11, sampai 81. Lalu kami mencatat daftar 77 nomor yang semua berurutan. Setelah
diacak, dilihat kembali, mereka yang namanya berada pada urutan nomor 2 dan kelipatannya diambil sebagai sampel. Langkah-langkah dalam melakukan systematic sampling. Mengetahui interval yaitu menentukan sampel pertama, angka random selanjutnya dihitung dengan interval AR1 sama dengan AR1 tambah K, AR3 sama dengan AR2 tambah K sama dengan AR tambah 2K, AR4 sama dengan AR3 tambah K sama dengan AR1 tambah 2K, sampai ARN sama dengan ARN kurang 1 tambah K sama dengan AR1 tambah N kurang 1 kali K. Teknik sampling. Tekniknya systematic sampling. Populasi mahasiswa D3 Statistika 2018, jumlah populasi 77 orang, sampel 30 orang, dan intervalnya 3. Cara mendapatkan sampel pertama dengan melakukan undian dan didapatkan sampel pertama yaitu 4 dan selanjutnya dipilih secara sistematis, di mana populasi diurutkan berdasarkan NIM mahasiswa D3 Statistika angkatan 2018. Metode yang kami gunakan adalah dengan menyebar kuesioner kepada populasi yang terpilih menjadi sampel penelitian kami dengan anggota sampel yang terpilih melalui urutan interval dengan selang 3. Tempat dan waktu penelitian. Jadwal pelaksanaan survei yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 pembuatan kuesioner, 10 sampai 18 April 2020 penyebaran kuesioner, 18 sampai 19 April 2020 menginputkan data menjadi data elektronik, 21 April 2020 uji validitas dan reliabilitas kuesioner, 24 April 2020 analisis data PPT poster, 2 Mei 2020 pengumpulan laporan. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono, 2013 389 mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini meliputi mahasiswa D3 Statistika UNP tahun 2018 mengenai kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus FMIPA Universitas Negeri Padang. Populasi yaitu D3 Statistika tahun 2018, jumlah populasinya sebanyak 77 orang. Sampel, kami menggunakan metode systematic sampling ini karena kami melakukan penelitian terhadap mahasiswa D3 Statistika Universitas Negeri Padang tahun 2018 mengenai kepuasan terhadap fasilitas FMIPA Universitas Negeri Padang. Sampelnya 30 orang dari 77 orang D3 Statistika tahun 2018. Kuesioner penelitian. Ada beberapa pertanyaan di kuesioner penelitian yaitu yang pertama, sarana dan prasarana. Yang satu, ruang perkuliahan tertata rapi dan bersih. 2, pendingin ruangan berfungsi dengan baik. 3, pencahayaan di ruangan perkuliahan cukup. 4, akses koneksi internet wifi lancar dan cepat. 5, ruangan perkuliahan nyaman. 6, alat penunjang proses belajar mengajar seperti proyektor dan papan tulis tersedia serta berfungsi dengan baik. 7, terjaganya kebersihan kamar kecil. 8, ketersediaan ruangan belajar terbuka yang tertata, bersih dan nyaman. 9, ketersediaan fasilitas tempat ibadah yang bersih dan nyaman. 10, kelengkapan fasilitas labor. 11, ketersediaan air di kamar kecil. Yang kedua, parkiran. 1, luas lahan parkir. 2, keamanan. 3, kenyamanan. Perhitungan skor kuesioner dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert dan kategori jawaban yang digunakan adalah 1 sangat tidak puas 0 sampai 20%, tidak puas 21 sampai 40%, cukup puas 41 sampai 60%, puas 61 sampai 80%, sangat puas 81 sampai 100%. Dan masing-masingnya memiliki skor yang berbeda di mana sangat tidak puas itu 1, tidak puas 2, cukup puas 3, puas 4, dan sangat puas 5. Teknik analisis data. Uji validitas. Validitas mempunyai arti sejumlah mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi
ukurnya. Anwar 1986. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sugiono 2012. Langkah-langkah uji validitas. Buka aplikasi SPSS yang telah diinstal sebelumnya. Bila sudah muncul area kerja SPSS, lalu di bilah kiri bawah klik variabel view untuk menginput variabel kuesioner. Berikutnya di bilah kiri bawah kanan bawah di samping variabel view, klik data view untuk kita input data. Pada tahap ini, kita akan uji validitas butir pertanyaan dengan cara pada menu toolbar paling atas pilih Analyze, Correlates, Bivariate sehingga muncul kotak Bivariate Correlation. Selanjutnya, pindahkan semua item beserta total ke dalam kotak variabel. Lalu pada Correlation Coefficient, centang person pada test signifikan pilih to test, lalu centang flag significant correlation, lalu klik OK. Didapat hasil outputnya. Cara menentukan pernyataan itu valid atau tidak adalah dengan melihat R hitung dengan R tabel. Jika R hitung besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid. Dilihat dari tabel output, R hitungnya seluruh R hitung dan R hitung besar R tabel itu semuanya besar R hitung daripada R tabel. Maka hasil uji validitas menggunakan SPSS dihasilkan bahwa data tidak ada yang cacat. Uji reliabilitas. Langkah 1 sampai dengan langkah 3 sama seperti di atas. Hanya pada langkah 4 dan seterusnya yang berbeda. Pada tahap ini kita akan uji reliabilitas kuesioner dengan cara pada menu toolbar paling atas pilih Analyze, Scale Reliability, Analysis sehingga muncul kotak Reliability Analysis. Selanjutnya pindah item X1 sampai 14 tidak termasuk total yang ada pada kotak sebelah kiri ke kotak item sebelah kanan lalu klik OK. Analisis hasil reliabilitas. Didapat output sebagai berikut. Dari hasil reliability statistik nilai alpha korbat besar R tabel. Jadi keputusan uji reliabilitas adalah angkat reliable atau konsisten. Hasil penelitian. Descriptive Respon penelitian adalah mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 sebanyak 30 orang responden. Pertanyaan pertama. Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang perkuliahan tertata bersih dan rapi cukup memuaskan menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Pertanyaan kedua, dapat dilihat dari tabel, disimpulkan bahwa ruang perkuliahan sejuk dan nyaman cukup memuaskan menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Pertanyaan ketiga, dari tabel itu maka dapat disimpulkan bahwa ruangan sarana pembelajaran yang tersedia cukup memuaskan menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Pertanyaan keempat, dari tabel dapat disimpulkan bahwa akses internet Wi-Fi kurang lancar dan tidak stabil menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Pertanyaan kelima, dari tabel maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas kamar kecil yang tersedia cukup bersih menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Pertanyaan keenam, dari tabel maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas ibadah yang tersedia kurang memuaskan menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Pertanyaan ketujuh, dari tabel maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ruang belajar terbuka yang kurang bersih dan nyaman menurut mahasiswa jurusan Statistika Angkatan 2018. Dari tabel di atas maka disimpulkan bahwa laboratorium yang
relevan dengan kebutuhan mahasiswa sudah puas menurut mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018. Pertanyaan ke-9 dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lahan parkir yang tersedia memadai menurut mahasiswa jurusan Statistika. Pertanyaan ke-10 dari tabel di atas, maka disimpulkan bahwa lahan parkir yang tersedia cukup jauh dari ruang kuliah menurut mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018. Pertanyaan ke-11 dari tabel, maka dapat disimpulkan bahwa sisi jalan di sekitar FMIPA dapat digunakan sebagai lahan parkir jika parkiran sudah penuh menurut mahasiswa jurusan Statistika. Pertanyaan ke-12 dari tabel, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018 merasa nyaman meninggalkan keadaan di tempat parkir menurut mahasiswa jurusan Statistika angkatan 2018. Kesimpulan, pada penelitian yang berjudul Penelitian Kepuasan Mahasiswa Prodi D3 Statistika angkatan 2018 terhadap fasilitas FMIPA Universitas Negeri Padang ini, kelompok kami menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk kuesioner. Pada pendeskripsian, kami menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan dari analisis yang dipakai, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UNP jurusan D3 Statistika angkatan 2018 merasa puas terhadap fasilitas di FMIPA UNP. Walaupun terdapat kekurangan, namun responden merasa puas, aman, nyaman. Saran. Adapun saran dari responden yaitu sebagai berikut. Semoga fasilitas ibadah dapat ditingkatkan lagi. Lebih meningkatkan kebersihan dan ketersediaan fasilitas kamar kecil. Di parkiran dipasang CCTV, Wi-Fi lebih luas jangkauannya. Semoga meningkatkan fasilitas FMIPA lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.